Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host di program Jatim News Today. Breaking News Update COVID-19. Hari ini saya akan mengupdate beberapa kabar yang akan disampaikan juga oleh reporter dari beberapa radio yang tergabung dalam Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today edisi hari ini 27 Januari 2021. Untuk hari Rabu ini kita akan awali dengan bergabung bersama reporter Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy yang akan mengabarkan bahwa PPKM tahap kedua dimulai. PJ Bupati Sidoarjo minta masyarakat bersabar. Selengkapnya Billy, silakan. Baik, Tika dan sahabat Jawa Timur, sesuai dengan rekomendasi pemerintah pusat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Sidoarjo resmi diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Februari 2021. PPKM tahap kedua ini resmi ditetapkan setelah jajaran Forkompimda Kabupaten Sidoarjo mengikuti rapat bersama dengan tingkat provinsi. PPKM tahap kedua nantinya tidak akan banyak berbeda dari tahap pertama, hanya saja ada beberapa aturan yang lebih diperketat. Selain itu, Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo, saat ditemui setelah rapat di Command Center Pendopo Delta pada Selasa siang kemarin, juga menyampaikan permintaan maaf karena harus memperpanjang PPKM sampai dengan tahap kedua. Untuk 2 minggu ke depan, kawasan perdagangan di Gor, Alun-Alun, dan Taman Pinang akan ditutup sementara. Tingginya jumlah pasien terkonfirmasi di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sidoarjo juga menjadi pertimbangan tersendiri untuk memperpanjang proses PPKM. Agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar pedagang dan pengusaha, tempat hiburan malam juga akan diberlakukan sama terkait dengan penertiban. Disampaikan juga oleh Letkol Infanteri M. Iswanusi, Komandan Kodim 816 Sidoarjo, pihaknya bersama dengan pemerintah kabupaten dan Polresta Sidoarjo akan lebih menggencarkan lagi operasi justisi. Dan fokusnya juga akan lebih ditambah di beberapa titik perbatasan daerah. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Terima kasih Billy dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Mulai hari ini vaksin Sinovac didistribusikan ke Puskesmas Kabupaten Blitar. Risma, silakan. Ya, baik Atika dan juga sahabat Jawa Timur, setelah kedatangan vaksin Sinovac dari pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kemarin 26 Januari 2021, gugus tugas Kabupaten Blitar segera mengambil langkah cepat untuk mendata seluruh tenaga medis yang akan mengikuti vaksinasi. Juru bicara gugus tugas Kabupaten Blitar, Krisna Yekti, mengatakan, sesuai dari petunjuk, pelaksanaan vaksinasi dilakukan 2 hari setelah kedatangan vaksin, sehingga bagi tenaga medis yang akan disuntik terlebih dahulu, ini didaftarkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan etiket. Apabila belum terdaftar, maka kegiatan vaksinasi tidak bisa dimulai. Menurutnya hari ini vaksin Sinovac ini di-dropping ke masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Blitar. Setelah selesai, setiap puskesmas ini berhak mendata tenaga kesehatan yang akan mengikuti vaksinasi. Karena pemerintah pusat memberikan tenggang waktu sampai akhir Januari, ini semua tenaga medis harus sudah divaksin. Krisna menambahkan Kabupaten Blitar pada tahap awal mendapatkan jumlah kuota vaksin Sinovac dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 3.000 vial dengan rincian 2.800 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan sisanya menunggu proses pendaftaran sampai memperoleh etiket. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma dan sahabat, ada Kiki Desilia selanjutnya dari Suara Madiun. Forkopimda dan tenaga kesehatan menjadi prioritas kedatangan vaksin tahap pertama di Kota Madiun. Silakan Kiki. Sahabat Jatim News Today, vaksinasi COVID-19 segera berjalan di Kota Madiun. Setidaknya 3.040 vaksin sudah tiba di Kota Pendekar Selasa 26 Januari 2021 sore. Vaksin diterima Wali Kota Madiun Maidi di gudang perbekalan kesehatan Kota Madiun yang menjadi tempat penyimpanan sementara. Kemudian, Wali Kota dan Forpimda yang dijadwalkan sebagai penerima pertama yang disuntik vaksin Sinovac Rabu 27 Januari 2021 hari ini. Wali Kota Madiun menyebut sasaran vaksinasi tahap pertama sudah jelas, yakni tenaga kesehatan dan medis serta Forkopimda. Itu pun jumlahnya masih belum mencukupi mengingat target sasaran sesuai sistem informasi SDM Kesehatan mencapai 3.955 orang. Mereka yang belum turut dalam gelombang kedua bersama sasaran prioritas lain. Pasalnya, kedatangan vaksin tahap kedua pun juga akan dijadwalkan.
Sahabat Jatim News Today, sementara itu, untuk kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Madiun menjadi 987 orang. Dengan 638 orang diantaranya telah sembuh, 75 orang masih dalam perawatan, 209 orang isolasi mandiri, dan 65 orang meninggal dunia. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Terima kasih Kiki dan sahabat. Ada Mahruzar Iskandar dari Suara Gresik mengabarkan bahwa PPKM berjalan 2 pekan, petugas masih mendapati warung yang melanggar jam operasional. Selengkapnya Mahruzar, silakan. Masa PPKM masih berjalan, petugas dari Dinkes Kabupaten Gresik bersama TNI Polri dan Satpol PP Kabupaten Gresik mendapati warung yang melanggar jam operasional. Operasi justisi di masa PPKM Jilid 2 akan tetap dilaksanakan dan petugas melakukan rapid test antigen langsung tepat. Dapati melanggar jam operasional, jumlah pelaku usaha dan pengunjung yang berada di warung daerah Telagang IP langsung dilaksanakan rapid test antigen. Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto menerangkan di masa PPKM kedua, operasi justisi akan terus digencarkan oleh pihak Polres Gresik bersama jajaran sesuai Inpres nomor 6 tahun 2020, lalu Pergub Jatim nomor 2 tahun 2020 dan Pergub Gresik nomor 22 tahun 2020 serta Instruksi Mendagri nomor 16 di tahun 2020 untuk upaya memutus mata rantai sebaran COVID-19. Selain itu, petugas juga menemukan 10 minuman keras tanpa izin edar di dalam warung. Pihak Polres Gresik bertugas mengamankan dan menyita barang tersebut. Untuk update COVID-19 di hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021. Rincian, ada 18 positif dan yang selesai atau sembuh 18 dan yang meninggal ada 2. Dengan rincian, nomor 1 dari Kecamatan Dukun 3 orang, dari Desa Sembawunung 2, Mojo Petung 1, nomor 2 dari Kecamatan Menganti 2 orang, dari Desa Menganti 1 dan Pelumwatu 1, nomor 3 dari Kecamatan Manyar 2 orang, dari Desa Banyuwangi 1, Desa Welangon 1, nomor 4 dari Kecamatan Ujung Pangkah 3 orang, dari Desa Cangaan 1, Sapuk 2, nomor 5 dari Kecamatan Cerme 1 orang, dari Desa Dedap Kuning 1, nomor 6 dari Kecamatan Panceng 1 orang, dari Desa Siwalan 1, nomor 7 dari Kecamatan Sedayu 1 orang, dari Desa Sidomulyo, nomor 8 dari Kecamatan Diorejo 2 orang, dari Desa Sumput, nomor 9 dari Kecamatan Duruk Sampean 2 orang, dari Desa Wadah Kidul 1, Petis Bendom 1, nomor 10 dari Kecamatan Bunga 1 orang, dari Desa Sidomukti. Untuk yang selesai atau sembuh ada 18 juga. Nomor 1 dari Kecamatan Manyar 2 orang, dari Desa Suci 1 dan Gumuno 1. Nomor 2 dari Kecamatan Cerme 4 orang, dari Desa Sukonyer 1, Semampir 1, Karangan 1 dan Cermelor 1. Nomor 4 dari Kecamatan Kedamaian 2 orang, dari Desa Banyurip. Nomor 5 dari Kecamatan Diorejo 1 orang, dari Desa Sumput. Nomor 6 dari Kecamatan Balung Panggang 3, dari Desa Kedung Pring 1, Tenggor 1, Pucung 1. Nomor 7 dari Kecamatan Menganti 4 orang, dari Desa Hulaan 2, Laban 2. Nomor 8 dari Kecamatan Gresik 2 orang, dari Desa Karangturi 2. Yang meninggal ada 2 orang, dari Desa Yosewelangon dan Desa Sidomukti. Saya Ruzar, melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Mahruzar dan sahabat. Informasi disampaikan oleh Mahruzar Iskandar sebagai info terakhir yang bisa kami updatekan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saat ini waktunya saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host pamit dulu undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.